Dalam episode sebelumnya diceritakan 6 bulan setelah Wang Lin menghilang, Hu Pao menjadi gelisah dan ingin kabur dari camp karena takut ditindas si Mayan. Sementara Si San tetap setia menunggu guru mereka. Saat Hu Pao mencoba melarikan diri, ia ditangkap si Mayan dan Si San ikut diseret dalam tuduhan. Tetapi keduanya selamat berkat campur tangan Komandan Kun, walaupun akhirnya dimasukkan dalam penjara bawah tanah dengan luka yang cukup parah. Di sisi lain, Wang Lin terbangun setelah tertidur setahun dengan kekuatan yang meningkat, lalu memeriksa harta jarahan dan menyadari bahaya dari jejak leluhur darah yang masih melekat pada salah satu kantung. Setelah kembali ke camp, ia mendapati Komandan Kun telah mengambil alih dan murid-muridnya berada dalam bahaya. Wang Lin pun mengamuk menghabisi si Mayan dan menerobos ke kediaman Jenderal Mo Lihai untuk menyelamatkan Si San. Pertarungannya dengan Mo Lihai berlangsung sengit sampai Wang Lin berhasil mematahkan mental sang jenderal, membuatnya menyerah dan akhirnya menyerahkan Si San. Sebagai gantinya, Mo Lihai menawarkan kerjasama mengangkat Wang Lin sebagai wakil jenderal dan mengajaknya ikut kompetisi antar jenderal di kota Devil Sky, tawaran yang akhirnya diterima Wang Lin sebelum kisah berlanjut. Setelah mendengar permintaan Jenderal Iblis, Wang Lin hanya meninggalkan satu pesan singkat, ia akan kembali dalam 3 bulan. Tanpa memberikan kesempatan untuk diskusi lebih jauh, ia segera pergi meninggalkan tempat itu. Jenderal Iblis hanya bisa menatap punggungnya yang semakin mengecil di kejauhan sambil menggeleng pelan, seakan tidak mampu memahami sosok yang baru saja berlalu. Kekuatan yang sempat diperlihatkan Wang Lin sebelumnya membuat 5 kultivator tahap akhir transformasi jiwa terpaku tanpa kata. Salah seorang bahkan yakin bahwa teknik yang digunakan Wang Lin hanyalah tipuan belaka, sebuah ilusi yang dibuat untuk menakut-nakuti. Namun Jenderal Iblis meski memahami bahwa sebagian besar tindakan Wang Lin mungkin adalah bentuk gertakan, tetap tidak berani mencoba membuktikannya. Baginya, resiko terlalu besar untuk ditanggung. Karena itulah ia memilih tidak lagi meremehkan Wang Lin. Ia teringat pada kejadian setahun lalu ketika Wang Lin butuh menggerakkan teknik rahasia hanya untuk menahan 7 dari 10 tinju keruntuhan miliknya. Namun kini dalam waktu sesingkat itu, pemahaman dan kekuatan pria tersebut melonjak begitu drastis, sesuatu yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Jenderal Iblis juga mengetahui bahwa Wang Lin dan Komandan Yoshi Shui sempat menghilang pada waktu yang bersamaan. Namun ketika mereka akhirnya muncul kembali, hanya Wang Lin yang terlihat berdiri hidup. Ada misteri besar yang jelas disembunyikan, meski Jenderal Iblis memilih untuk tidak mencampuri urusan tersebut. Saat kembali ke kota, Wang Lin segera melepaskan kesadaran ilahinya untuk mencari jejak Hu Pao. Kesadarannya menebus lapisan-lapisan pelindung yang mengepung penjara kegelapan di bawah tanah. Tidak ada satupun penjaga yang mampu menyadari, apalagi menghalangi pengamatannya. Namun sekilas saja ia langsung tahu, seorang murid seperti Hu Pao tidak mungkin ditempatkan di area paling dalam. Dan kenyataan bahwa jejaknya tidak ditemukan sama sekali hanya menambah kejanggalan yang sejak awal ia rasakan. Wang Lin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pencarian Hu Pao untuk sementara dan kembali ke wilayah suku pemurnian jiwa. Begitu tiba, ia melayang di udara, memandangi tanah sukunya dari ketinggian. Meskipun selama 1 tahun terakhir tidak ada perkembangan berarti dalam skala kekuatan suku, ia bisa merasakan bahwa setiap orang bekerja keras memperdalam kultivasi mereka. Dalam jarak 10 km, seluruh area kini berada di bawah kendali suku tersebut. Langitnya tertutup kabut hitam pekat yang berputar lambat. Di balik kabut itu, jiwa-jiwa bergentayangan, mengeluarkan jeritan lirih yang terdengar seperti ratapan hantu. Banyak anggota suku tengah duduk bermeditasi memegang bendera jiwa masing-masing. Dari bendera itu, arwah-arwah sementara keluar dan terhisap kembali ke kabut hitam. Lalu serpian jiwa dari kabut turun kembali memasuki bendera, menciptakan siklus pemurnian yang terus berulang. Dalam sekejap, Wang Lin turun dari udara, tubuhnya melesat seperti halilintar menuju pusat suku. Tidak ada yang menyadari kedatangannya sampai sebuah teriakan penuh kegembiraan membelah keheningan, membuat para kultivator yang tengah tenggelam dalam meditasi spontan terbangun. Aoyang Hua langsung melesat menyambutnya, dan setelah melihat leluhur mereka kembali, seluruh anggota suku serempak berlutut memberi penghormatan. 3 hari berlalu sejak kepulangan Wang Lin, kini ia duduk di lembah, sementara Si San berlutut di hadapannya dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan. Meski demikian, pikiran Wang Lin tidak sepenuhnya tenang. Dia masih memikirkan hilangnya Hu Pao dari penjara kegelapan. Tidak ada jejak kematian, namun tidak juga ada tanda-tanda kehidupan. Ketidakmampuan Wang Lin menemukan jejak Hu Pao membuatnya menyadari satu hal, muridnya itu pasti berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran ilahi biasa. Pemahaman ini menjadi alasan utama mengapa pencariannya berujung buntu. Setelah merenungkannya, ia mengalihkan perhatian kepada Si San yang masih berlutut di hadapannya.
Sejak awal alasan Wang Lin membawa Sisan dan Hu Pao ke kota iblis kuno bukan sekedar perjalanan biasa. Itu adalah ujian tersembunyi untuk menakar kemampuan dan karakter kedua muridnya. Jika mereka mampu melewati cobaan itu, ia berniat memberikan pembelajaran baru, sebuah warisan teknik tingkat tinggi. Selain pemurnian jiwa, ada pula seni ekstrak jiwa yang jauh lebih rumit dan menuntut kerja keras. Meski ia telah menyempurnakan metode tersebut, Wang Lin tidak berniat membaginya sembarangan. Teknik kuno yang lain, warisan jiwa purba, bahkan lebih tabu lagi. Ia sudah memutuskan tidak akan memberikannya kepada siapapun. Namun 1 tahun terakhir telah menunjukkan kesetiaan Xishan yang tidak tergoyahkan. Hal itu membuat Wang Lin mempertimbangkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia buka kepada siapapun. Ia kemudian mengeluarkan sebuah slip yang menyimpan catatan kultivasi fisik kuno. 9 budidaya Titan, sebuah metode bertingkat 9 yang pernah dipelajari dengan penuh kesungguhan. Wang Lin membaca ulang seluruh isinya, mengukir kembali setiap detail ke dalam ingatannya. Setelah memastikan ia menguasainya, ia menghapus 3 tingkatan terakhir bagian yang masih terlalu bahaya untuk diwariskan sebelum menyerahkan slip itu kepada Sisan. Sisan menerimanya dengan penuh hormat, lalu berlutut terlebih dalam, menyampaikan sumpah setia bahwa hidupnya akan diabdikan sepenuhnya kepada Wang Lin. Dengan janji tersebut, Wang Lin hanya memintanya satu hal, menjaga suku pemurnian jiwa dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Setelah itu, ia mengisyaratkan agar Sisan pergi dan meninggalkan seorang diri. Begitu tempat itu kembali sunyi, Wang Lin kembali ke kultivasinya, menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memperdalam pemahaman dan kekuatannya. Saat yang sama, jauh di sisi barat wilayah suku pemurnian jiwa, terbentang gurun luas yang tidak bertepi. Konon ribuan tahun yang lalu, tanah itu adalah lokasi pertumpahan darah antara para ahli dari tanah roh iblis. Kini di depan medan perang berubah tersebut, seorang pemuda duduk bersila. Ratusan bendera kecil berputar mengitari tubuhnya dan serpihan-serpihan jiwa keluar masuk secara bergantian ke dalam setiap bendera, seolah-olah ia sedang menggembleng dirinya melalui sisa-sisa roh yang pernah terlibat dalam perang zaman lampau. Di kejauhan sekitar 1000 kaki dari medan tempat pemuda itu berkultivasi, berdirilah seorang lelaki berjubah hitam. Sosoknya tampak samar, namun aura misterius yang melingkupinya terasa jelas bahkan dari jarak tersebut. Ia hanya mengamati tanpa suara sampai 1 batang dupa habis, lalu akhirnya memerintahkan sang pemuda untuk memulai tahap berikutnya. Memahami instruksi itu, pemuda tersebut segera mengangkat kedua tangan dan membentuk segel. Salah satu bendera kecil yang mengitari tubuhnya memancarkan cahaya gelap, melesat menuju telapak tangannya dan menempel di sana, seolah terhubung langsung dengan jiwanya. Tak lama kemudian, pemuda itu membuka mata. Ia adalah Hu Pao. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala kepada lelaki tua berjubah hitam yang telah menolongnya. Sang tetua hanya mengangguk pelan lalu berkata bahwa jika waktunya sudah tiba, kemampuan Hu Pao akan cukup kuat untuk memulihkan seluruh fragmen jiwa di medan perang kuno ini. Jika itu tercapai, tidak akan ada lagi sudut manapun di tanah roh siluman yang tak mampu dijelajahinya. Hu Pao tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa semua pencapaian ini berasal dari bantuan sang tetua, orang yang telah menyelamatkannya ketika ia nyaris hancur dan membawanya ke tempat ini untuk memperbagi bendera jiwa miliknya. Hu Pao menyatakan itu tidak akan pernah lupakan kebaikan tersebut. Namun pria tua itu membalasnya dengan nada dingin. Ia menegaskan bahwa satu-satunya alasan ia mampu menyelamatkan Hu Pao adalah karena kemampuan unik yang dimiliki pemuda itu, sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak hidupnya yang panjang. Tetua berjubah hitam itu kemudian menyampaikan kabar lain. Guru Hu Pao yakni Wang Lin telah kembali ke kota iblis kuno sebelumnya berhadapan dengan jenderal iblis dan bahkan menyelamatkan Sisan. Semua itu terjadi hanya selangkah sebelum sang tetua tiba di kota tersebut. Mendengar itu, ekspresi Hu Pao berubah suram dan dingin. Ia berkata bahwa begitu seluruh fragmen jiwa di tempat ini selesai ia pulihkan, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menghabisi Wang Lin. Tetua itu memandangnya dengan datar dan bertanya mengapa ia begitu ingin menghabisi seorang yang justru mengajarinya teknik pemurnian jiwa. Hu Pao menjawab tanpa ragu. Meski Wang Lin memang mentransmisikan teknik itu padanya, ia yakin Wang Lin memiliki niat tersembunyi. Selain itu, tindakan Wang Lin telah membuat Komandan Mayan murka sehingga dirinya dibuang ke dalam penjara gelap, tempat yang hampir menjadi kuburannya. Bagi Hu Pao, itu adalah hutang darah yang tidak akan dia biarkan begitu saja. Pada bulan-bulan awal terperangkap di dalam penjara kegelapan, Hu Pao masih memupuk harapan bahwa gurunya Wang Lin akan muncul untuk membebaskannya. Namun semakin hari ia menunggu, semakin tipis harapan itu hingga akhirnya benar-benar padam. Yang tersisa hanyalah perasaan ditinggalkan.
Dalam kesunyian dan siksaan tanpa henti, ia mulai menyalahkan Wang Lin atas penderitaan yang harus ia tanggung. Rasa kecewa itu berubah menjadi bara yang perlahan membesar menjadi kebencian. Hu Pao meyakini bahwa jika bukan karena Wang Lin, ia tidak mungkin terjerumus ke tempat mengerikan tersebut. Hingga suatu hari saat ia diselamatkan oleh sosok berjubah hitam, ia merasa seolah takdir memberinya kesempatan baru. Ketika sadar kembali, ia membuat sumpah keras dalam hatinya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi alat atau bawahan siapapun. Ucapan Hu Pao itu membuat lelaki tua berjubah hitam merasa puas. Ada alasan kuat mengapa ia memilih menolong pemuda ini, dan tekad Hu Pao hanyalah salah satunya. Setelah selesai berbicara, sosok tua itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Hu Pao mengepalkan tinjunya erat-erat. Dalam hatinya ia mencibir Sisan yang menurutnya terlalu polos hingga mudah dipermainkan oleh Wang Lin. Ia sendiri tidak akan mengulang kebodohan itu. Ia bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan mengendalikan bendera jiwanya hingga mampu melepaskan puluhan juta fragmen jiwa sekaligus. Ia ingin melihat bagaimana wajah Wang Lin ketika menyadari bahwa murid yang dahulu ia tinggalkan kini bangkit dengan kekuatan yang bahkan dapat mengguncang dunia. Ia ingin melihat bagaimana Wang Lin menghadapi badai jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dan bila ia berhasil menguasai metode penindasan kehancuran tingkat 3 dan ke-4, ia akan memiliki lautan energi iblis yang seakan tidak pernah habis. Dengan kekuatan seperti itu, Hu Pao percaya tidak ada lagi yang dapat mengendalikan atau meremehkannya. Di lembah sunyi miliknya, Wang Lin membuka bola pembatasan yang mengurun Yao Xinzu. Di dalamnya gadis itu tunduk rapuh dengan wajah sepucat embun beku. Segel kehidupan di dahinya berdenyut pelan mempertahankan nyawanya di ambang kehancuran. Putri leluhur darah itu tidak memiliki keinginan lain kecuali mati. Wang Lin menanyakan lagi apakah ia sudah mempertimbangkan tawarannya. Namun Yao Xinzu dengan tatapan yang penuh bara kebencian menolak tanpa ragu. Ia bersumpah bahwa bila ia diberikan kebebasan, dendamnya terhadap Wang Lin akan ditebus tanpa ampun. Karena jawabannya tetap sama, Wang Lin membuat segelnya memaksa membuka mulut gadis itu. Dari dalam ia menarik keluar jarum merah, esensi tubuh yang ia bentuk sendiri agar dapat memutus sebagian dari segel kehidupan. Tubuh Yao Xinzu bergetar keras dan kebencian di dalam dirinya seperti membawa rasa semakin kuat, memanggil sesuatu yang gelap dari kedalaman jiwanya. Emosi yang memadat itu membentuk kekosongan tipis di pusat kesadarannya, pertanda awal dari pencerahan yang lahir dari kebencian. Wang Lin mengenali gejala itu dengan sangat baik. Bila dibiarkan, gadis itu bisa menembus Dao melalui jalur yang paling berbahaya. Untuk menghentikan proses itu, ia menyalurkan energi spiritual surgawi ke titik-titik tertentu di tubuh Yao Xinzu. Kejernihan yang mulai muncul di matanya langsung hancur, berubah menjadi permusuhan yang kembali kacau dan tidak stabil. Setelah itu Wang Lin menambahkan lapisan pembatasan baru, segel yang dirancang untuk terus menekan dan merangsang tubuh Yao Xinzu agar tidak lagi menyentuh kondisi mendekati pencerahan. Ia paham betul bahwa putri leluhur darah itu sangat berbahaya. Bila mencapai tahap asendan, ia mampu menggunakan mantra pencarian jiwa, sebuah teknik yang bisa mengungkap rahasia terdalam miliknya. Tanpa ia sadari 2 bulan kembali berlalu, dan kini waktunya memenuhi janji yang pernah ia buat kepada Mo Lihai pun telah tiba. Wang Lin kembali memberikan mandat penting kepada Ao Yonghua. Ia memerintahkan pemimpin suku itu untuk melanjutkan perluasan pengaruh suku pemurnian jiwa dengan cara mengirim ratusan anggota ke berbagai suku di sekitar mereka. Apapun metode yang diperlukan harus dipakai untuk menarik mereka kembali ke dalam satu payung kekuatan, sekaligus memperluas penyebaran mantra pemurnian jiwa. Kepadanya, Wang Lin juga menyerahkan sebongkok giok yang membuat bagian kedua dari ajaran inti sekte pemurnian jiwa, teknik ekstraksi jiwa, sebuah ilmu khusus yang hanya boleh diwariskan kepada murid-murid pilihan. Setelah menarik kembali bendera 1 miliar jiwa dan menggantikannya dengan bendera jiwa lain miliknya, Wang Lin bersiap pergi sembari meninggalkan harapan bahwa ketika ia kembali suatu hari nanti, jumlah anggota suku itu sudah melampaui 1 juta jiwa. Ia kemudian melaju cepat menuju kota iblis kuno. Sepanjang perjalanan pikirannya dipenuhi kemungkinan bertemu orang-orang asal planet Tianyun, terutama para kultivat dari sekte pedang Dalu, sebab melalui mereka lah ia berharap bisa memperoleh petunjuk mengenai keberadaan Zhao Yi. Sementara itu di gerbang timur kota iblis, Mo Lihai telah menantinya bersama para komandan. Dari kejauhan mereka menatap peruntuhan kota yang sebentar lagi bukan berada di bawah kuasa Mo Lihai lagi. Meski usahanya menyempurnakan tubuh iblis tingkat 18 terhenti akibat sisa bahan yang dibawa pergi Wang Lin, Mo Lihai yakin bantuan yang diberikan Wang Lin sebelumnya akan mendorongnya menembus 3 besar dalam kompetisi para jenderal. Jika ia benar-benar dapat mencapai posisi itu, maka pintu menuju kuil iblis akan terbuka baginya.
Kesempatan memasuki tempat suci itu merupakan jalan yang dapat mengubah masa depannya, bahkan memungkinkan dirinya menapaki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menjadi salah satu wakil panglima tertinggi di militer negara iblis langit. Wang Lin tiba tak lama kemudian, dan setelah pertemuan singkat, rombongan besar itu bergerak menuju ibu kota Kekaisaran Iblis Langit. Kota megah tersebut dilindungi 9 gunung berlekuk seperti naga yang menghadap pada Danau Naga, tempat berdirinya kuil kuno yang menjadi simbol suci dan tujuan utama Molihai. Kota Iblis Langit tersusun dari 9 kota yang membentuk pola 8 trigram, dengan istana kerajaan berada tepat di pusatnya sebagai poros pemerintahan. Di bagian terluar terdapat 18 susunan area teleportasi yang dijaga ketat oleh tentara iblis. 8 diantaranya diperuntukkan bagi rakyat jelata, sementara 10 sisanya dikhususkan untuk golongan elit. Area ke-14 adalah area istimewa yang hanya dapat digunakan oleh para jenderal, tokoh berpengaruh dalam militer, serta mereka yang menguasai mantra-mantra tinggi. Di antara para penjaga area tersebut, seorang kapten tengah bersantai sambil meminta bawahannya memijat bahunya. Dengan nada malas, ia menjelaskan alasan dengan area ke-14 begitu sibuk belakangan ini. Ia menuturkan bahwa setiap 300 tahun sekali kompetisi besar antar jenderal iblis digelar. Namun kali ini berbeda karena Kaisar Iblis sendiri akan memilih 2 wakil panglima tertinggi yang baru, menggantikan 2 orang yang gugur saat perang besar melawan negara iblis api. Mendengar hal itu, para prajurit langsung terperanjat, menyadari betapa pentingnya jabatan itu, sebuah langkah awal menuju puncak struktur militer negara iblis langit. Sang kapten kemudian menyebut beberapa nama kuat yang dipandang berpeluang besar menduduki posisi tersebut, seperti Moveh dan Molihai. Belum sempat ia menyelesaikan penjelasannya, Cahaya tiba-tiba menyebut dari area ke-14. Susunan teleportasi itu aktif dan dari sana muncul sosok yang baru saja mereka bahas, Molihai yang datang bersama Wang Lin.